Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Masih bertemu lagi di channel Pendeta Johan Ginting. Sudah lama saya nggak buat video di channel ini, tetapi hari ini saya tergerak untuk membuat video dan sharing tentang firman Tuhan kepada saudara. Tapi sebelum kita lanjut, ingat, tolong di subscribe, ditekan loncengnya supaya mendapatkan video-video yang baru. Dan satu lagi, ingat, di share videonya, dibagikan kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, supaya video ini juga bisa menjadi berkat buat mereka. Bukan berkat buat saudara saja, tetapi buat keluarga, teman, dan saudara-saudara yang lain. Dan di dalam video ini juga teman-teman bisa bertanya tentang firman Tuhan. Jadi di komentar saudara bisa bertanya tentang firman Tuhan. Nanti jawaban dari pertanyaan itu akan dijawab di video-video berikutnya. Jadi teman-teman yang pusing dengan firman Tuhan, yang belum mengerti dengan firman Tuhan, atau ada yang tidak diketahui, boleh ditanya di channel ini supaya kita akan bahas sama-sama di video-video berikutnya. Oke saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, judul firman Tuhan yang kita mau sharingkan malam hari ini adalah habis manis sepah dibuang. Amin. Ini peribahasa yang kita biasa dengar waktu masa-masa saya sekolah, yaitu habis manis sepah dibuang. Tetapi hari ini saya mau membahas itu. Kenapa? Karena banyak manusia yang membuat ini kepada Tuhan. Habis manis sepah dibuang. Sebelum kita lanjut, mari kita baca ayatnya saudara. Di dalam Matius 11 ayat yang 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ini adalah sebuah ajakan juru selamat, atau ini adalah sebuah ajakan Yesus kepada setiap umat manusia yang sedang letih lesu, yang sedang berbeban berat. Kenapa? Ketika engkau datang kepada Yesus, maka ada satu janji yang Tuhan berikan, yaitu Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Artinya adalah ketika engkau sedang lelah, ketika engkau sedang tidak berdaya, ketika engkau sedang galau, ketika engkau sedang pusing, banyak pikiran, pening, stres karena kehidupan, atau maupun engkau sedang banyak masalah, engkau sedang banyak pergumulan, bahkan engkau sakit sekalipun, engkau sakit berat, engkau sakit ringan, engkau memang membutuhkan pertolongan, engkau memang membutuhkan uluran tangan, Tuhan katakan datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kebebasan buat kita. Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Dia akan memberikan kelegaan buat kita. Itu adalah janji dan itu pasti ditepati. Memang benar. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, kita punya pergumulan, kita membutuhkan pertolongan, ketika kita datang kepada manusia yang adanya sakit hati. Ketika engkau datang kepada teman, bukan mendapatkan solusi, tetapi mendapatkan ejekan.
Ketika engkau datang kepada saudara, engkau bukan mendapat jawaban, tetapi engkau mendapat inahan. Ketika kau datang kepada keluarga, saudara, engkau bukan lagi mendapatkan pertolongan, tetapi engkau mendapatkan makian. Namamu akan diomongi di sana, namamu akan dibicarakan di mana-mana. Ketika engkau mengandalkan manusia, yang adanya sakit hati, kecewa. Tapi makanya di sini di ayat ini dikatakan bahwa datang aja kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tapi ingat saudara, ketika engkau sudah menerima kelegaan, ketika engkau sudah menerima kebebasan, kemenangan daripada Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Sekali lagi, jangan tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena kebanyakan manusia, karena kebanyakan orang-orang yang percaya hari-hari ini, dia memanfaatkan ayat ini. Dia memanfaatkan Yesus. Mereka bukan mencari Yesus. Mereka datang bukan mencari Yesus, bukan. Tetapi mereka datang hanya mencari berkat. Mereka datang hanya mencari mujizat. Mereka datang hanya mencari pertolongan saja, bukan mencari Yesus. Ketika mereka sudah mendapatkan pertolongan itu, ketika mereka sudah mendapatkan jawaban, sudah mereka mendapatkan kesembuhan, maka mereka akan meninggalkan Yesus. Itu sifat orang duniawi, sudah. Itu sifat orang-orang Kristen sekarang, orang-orang duniawi sekarang juga. Udah dapat yang enaknya, kita ditinggalin. Dan begitu juga manusia. Manusia memperlakukan Yesus seperti itu. Ketika mereka sedang sedih, mereka sedang galau, mereka datang kepada Tuhan. Kalau mereka sudah senang, mereka sudah nyaman, mereka meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang Tuhan tidak suka. Banyak saudara. Banyak orang yang meninggalkan Yesus ketika dia sudah menerima hal-hal yang baik daripada Yesus. Tetapi kalau kita mendengarkan kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia berkata bahwa walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Dia. Tapi manusia sekarang tidak, orang-orang percaya tidak. Manusia sekarang ketika mereka butuh saja nyembah Tuhan. Ketika mereka perlu aja, mereka datang kepada Tuhan. Kalau udah gak perlu lagi, ya tinggalin Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, cari Yesus, bukan cari berkatnya. Cari Yesus, bukan cari mujizatnya. Cari Yesus, bukan cari pertolongannya. Ketika engkau mendahului Yesus, ketika engkau mencari Yesus, maka tanpa engkau minta pun Tuhan sudah akan memberi. Karena kalau kita hanya menerima berkat, kita hanya mencari berkat, mujizat, itu akan hilang, itu akan hilang. Tapi ketika engkau mencari Yesus dan Yesus tinggal di dalammu dan engkau di dalam Yesus, maka berkat dan mujizat itu tidak akan pernah hilang dari dirimu. Jadi ingat, jangan habis manis sepa dibuang, tetapi setialah kepada Yesus dalam duka, dalam suka, dalam hal yang nyaman, dalam hal yang sukar. Engkau harus tetap mencari Yesus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.